Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, jumpa lagi dengan pembelajaran fisika pada pertemuan yang pertama setelah kita orientasi pembelajaran IPA minggu yang lalu. Pertemuan awal pembelajaran IPA bersama Bu India di kelas 7, khususnya pelajaran fisika, IPA fisika, kita akan belajar yang pertama, mengenal pembelajaran IPA fisika setelah kalian dari SD atau MI kemarin, kita akan belajar tentang besaran dan satuan dalam pengukuran. Nah, sebelum kita belajar bersama, Windia berharap kalian tetap semangat dalam belajar, tetap berdoa selalu untuk berusaha menjadi generasi yang terbaik. Kemudian, jangan terkalahkan oleh keadaan pandemi COVID-19 dengan tetap berikhtiar belajar walaupun dari rumah. Anakku sekalian, belajar IPA tentang konsep ilmu pengetahuan alam pasti akan sangat menyenangkan. Karena belajar IPA, belajar tentang kehidupan, belajar tentang lingkungan sekitar kita, belajar tentang makhluk hidup di sekitar kita, dan bahkan belajar tentang diri kita sendiri, tentang tubuh kita, tentang alam semesta ini, dan semua kehidupan tentang pengetahuan alam yang setiap hari berada di sekitar kita. Belajar IPA harus senantiasa bergembira, karena dengan bergembira, dengan senang hati, maka belajar akan lebih baik. Memori kita akan lebih baik dalam mengingat pelajaran. Baik, anak-anak sekalian, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Pada saat kalian harus menerapkan protokol itu dimanapun kalian berada, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kesehatan kalian. Yang penting, di masa pandemi ini, kita tetap menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang lain di sekitar kita agar tetap senantiasa sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang fisika, besaran dan satuan dalam pengukuran, dan kita akan mulai pada bab pertama. Bu Guru akan share pelajaran kita hari ini. Silahkan diperhatikan. Oke. Bab 1. Besaran dan pengukuran. Nah, anakku sekalian, seperti halnya di pertemuan minggu yang lalu, pada saat Bu Guru menyampaikan orientasi bahwa kompetensi dasar di bab 1 ini adalah kompetensi dasar 3.1. Harus kalian ingat kembali ya, pertemuan kita yang lalu, bagaimana kita akan belajar IPA, bagaimana kita akan melakukan proses pembelajaran, dan bagaimana kita akan melakukan proses penilaian. Oke, kita buka dulu. Bentar ya. Ya. Anakku sekalian, pengukuran ada 2. Ya, dalam kita membahas tentang pengukuran ada 2 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah besaran dan satuan.
Yang kedua adalah penggunaan alat ukur. Nah, kalian harus mengetahui definisi dari pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran ya, yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Apa saja yang dapat diukur namanya besaran. Ya. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, kalian sudah tahu berarti ya. Tadi definisi pengukuran, sekali lagi kegiatan membandingkan suatu besaran. Besaran itu apa? Tadi sudah. Yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Satuan apa juga sudah. Terus, nah sekarang Bu Guru akan bercerita. Ini ada Kakek Ihsan. Kakek Ihsan sedang ke sungai bersama cucunya si Aldo. Karena ini kakek ini namanya Ihsan. Anak ini namanya Aldo. Katakanlah saya menyebut kakek ini kakek Aldo ya. Kakek Aldo bersama Aldo pergi ke sungai untuk mencari ikan. Nah, suatu hari kakek Aldo memperoleh ikan emas yang sangat besar. Pasti ya, mereka senang sekali. Nah, pada saat itu, kakek ingin sekali menginformasikan kepada teman-temannya dan keluarganya, pada istrinya dan pada anak cucunya, ya, bahwa hari itu dia dan Aldo mendapatkan ikan sangat besar. Nah, untuk menginformasikan dia butuh mengukur berapa ya kira-kira ukuran panjang ikan ini. Karena informasinya biar lengkap ya. Nah, kemudian kakek Aldo mencoba mengukur ikan ini, kemudian diukur oleh kakek Aldo. Ternyata kakek Aldo tidak punya, di sungai nggak ada ukuran yang digunakan untuk bisa penggaris yang untuk bisa mengukur ya. Nah, kemudian kakek Aldo untuk memberikan informasi ke media sosial gitu ya. Kakek Aldo mengukurnya dengan menggunakan jengkal, dengan menggunakan tangannya. Jari tangannya dari jari kelingking, ujung kelingking ke ibu jari itu diukur ya dengan 1 jengkal. Dia ukur dari ujung moncong ikan, berikutnya ke belakang terus dan terus sampai di ujung ekor. Kakek mengukur dengan tangannya ini, ternyata panjangnya ada 6 kali rentangan jari tangannya ini. Ya. Nah, si Aldo juga ingin, mosok kek ukurannya hanya 6 tangan, coba Aldo ngukur juga. Aldo juga ngukur. 1, 2, 3. Ternyata menurut Aldo tidak hanya 6, tapi ada 13. Nah, kakek tadi mengukur 6 jengkal. 1 kerentangan jari tangan ini namanya jengkal ya. Sedangkan Aldo mengukur ada 13 jengkal tangannya. Ternyata berbeda ya. Ya, menurut kakek 6, menurut Aldo 13. Kenapa?
Karena ukuran tangan keduanya berbeda. Kakek ukuran tangannya besar, sementara Aldo masih kecil. Nah, kemudian sesampai di rumah, kakek menemukan mistar, mencari mistar, penggaris. Kemudian diukurlah ikan ini dengan penggaris. Berapa ukurannya setelah diukur penggaris? Ternyata 95 cm. Hampir 100 cm ya, berarti hampir 1 meter ya. 1 meter kurang 5 cm. Nah, anak sekalian, di sini ada jengkal, ada senti. Nah, kalau kita ingat lagi tadi di slide pertama, kegiatan pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan, maka yang mana besaran? Besarannya adalah ini, panjang. Panjang ini adalah besaran, sesuatu yang dapat diukur. Kemudian mana satuannya? Nah, satuannya adalah jengkal dan sentimeter. Ini satuan, ini satuan. Tapi kok berbeda, ini 6, ini 13, ini 95. Oke, nanti kita bahas di belakang ya. Nah, jengkal ini satuan yang tidak baku. Jadi jengkal merupakan salah satu satuan yang tidak baku. Satuan tidak baku lainnya apa? Ada depa. Depa itu satu rentangan tangan. Tangan kamu kedua tangan kamu kanan kiri kamu rentangkan, itu namanya satu depa. Jadi begini, direntangkan ya, satu depa. Kemudian ada juga satuan yang tidak baku lainnya, yaitu hasta misalnya. Ukuran tangan ya, misalnya hasta. Hasta itu ukuran dari ini tangan kalian sampai siku, ini hasta. Jadi itu termasuk satuan tidak baku. Artinya tidak baku bisa berbeda di setiap pengukuran satu orang dengan orang yang lain. Karena besarnya alat ukur yang digunakan berbeda. Seperti tangan kakek dan tangan Aldo, ini berbeda besarnya. Maka bisa berbeda juga angkanya ya. Maka disebut satuan tidak baku. Sedangkan yang sentimeter ini adalah satuan baku. Satuan yang diakui bisa digunakan sama dimanapun, secara internasional bahkan, dimanapun sama. Yang namanya 95 cm ya sekian itu. Di satu tempat dengan tempat yang lain sama. 95 ya 95 cm. Nah, ini awal dari pembelajaran kita belajar tentang besaran dan satuan. Bu Guru berharap kalian paham dari sini, sehingga kalau sudah paham di sini, nanti akan paham di pelajaran kita selanjutnya. Oke. Selain tadi panjang, besaran panjang, apalagi yang dapat diukur pada ikan itu? Apa coba? Oke, massa. Massanya ikan bisa diukur. Contoh, setelah sampai di rumah, nenek membawa alat ukur untuk mengukur massa. Ternyata setelah ditimbang, massa dari ikan itu 9 kilogram. Nah, 9 kilo ini merupakan besaran ya, massanya, sedangkan kilogramnya merupakan satuan besaran dari massa. Oke,
Bu Guru akan lanjutkan. Ya. Paham ya perbedaannya? Nah, kemudian tadi pada saat kakek dan Aldo itu ke ke sungai, membawa air minum untuk minum mereka berdua, itu membawa air minum sejumlah 3 liter air. Habis ya, saat mancing ya. Nah, 3 itu merupakan besaran, liter itu merupakan satuan. Besarannya apa? Besarannya adalah volume. Ya. Ini kita sudah tahu ada 3 macam besaran ya. Nah, kita coba ke peta konsep. Setelah kita mempelajari tadi, ada besaran panjang, massa, dan volume. Apa perbedaan keduanya kira-kira? Nah, ternyata setelah kita pelajari, coba kita buat peta konsep. Keduanya sama-sama, ketiganya tadi sama-sama besaran. Tapi antara panjang, kemudian massa, dan apa tadi? Volume adalah besaran yang berbeda. Nah, kalau kita melihat peta konsep ini, ya, kita melihat peta konsep ini, besaran bisa dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7. Besaran pokok ada 7. Yaitu tadi contoh panjang ikan, massa ikan, kemudian waktu juga merupakan besaran pokok. Berapa menit kakek di sungai, berapa jam kakek dan Aldo di sungai, sampai mendapatkan ikan besar tadi. Nah, ini waktu. Kemudian suhu juga contoh besaran pokok. Kuat arus listrik juga merupakan besaran pokok. Intensitas cahaya dan jumlah zat. Nah, sementara ada 7 ini yang akan kita pelajari di kelas 7 SMP, panjang, massa, waktu, suhu, ini akan banyak kita pelajari di kelas 7. Sementara yang lain, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, ini akan kita pelajari di kelas yang lebih atas, baik itu kelas 8, 9 maupun di SMA. Jumlah zat misalnya itu nanti akan kalian pelajari di SMA. Kemudian, besaran turunan. Nah, tadi ada volume air yang dibawa kakek dan habis saat mancing, ada 3 liter. Nah, liter termasuk besaran 3 liter itu termasuk contoh besaran turunan dari volume. Besaran berupa besarannya volume. Kemudian besaran turunan yang lain adalah luas, kecepatan, massa jenis, dan gaya. Misalnya luas lapangan, ya, itu nanti akan melibatkan besaran pokok. Ada panjangnya, ada lebarnya, gitu ya. Luas itu harus tahu lebar dan panjangnya untuk mengetahui luas. Volume misalnya harus tahu isinya. Kecepatan, ya, ini nanti ada rumus kecepatan. Berapa kecepatan mobil itu dari menempuh perjalanan dari kota A ke kota B misalnya. Kemudian massa jenis benda dan gaya. Ini adalah besaran turunan. Tidak semua akan kita pelajari di kelas 7, hanya beberapa ya besaran turunan.
Kemudian, nah, kita akan juga belajar tentang besaran pokok dan turunan besaran pokok itu. Ya. Sudah kita pelajari tadi bahwa besaran pokok ya ada 7 besarannya, satuannya dari besaran itu besaran pokok, satuannya sudah ditentukan ya. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ini panjang, satuannya meter, misalnya massa kilogram, waktu sekon atau detik, suhu itu Kelvin. Suhu itu pada umumnya kita menggunakan di Indonesia menggunakan Celcius, ya. Tapi yang berlaku internasional suhu itu dengan satuan Kelvin. Nah, Kelvin dan Celsius hubungannya bagaimana? Nanti bisa kita hitung. Sama dengan ini, 1 meter itu berapa senti ya? 1 meter ada berapa mili ya? Nah, itu nanti akan bisa kita hitung sesuai dengan satuan besarannya. Kilogram itu 1 kilo itu berapa gram? Berapa miligram? 1 jam itu berapa sekon atau berapa detik? 1 Celsius itu berapa Kelvin? Nah, itu ada cara kita mencari nanti. Watt arus listrik dengan satuan ampere, jumlah zat dengan satuan mol, intensitas cahaya dengan satuan kandela. Ini masing-masing besaran 7 tadi dengan satuannya. Kemudian, contoh penerapan. Ya, besaran dan turunannya, peta besaran dan satuannya, misalnya di sini panjang, konversi suatu panjang, 1 kilometer itu bisa dikonversi menjadi meter. 1 kilometer dikonversi menjadi meter ada berapa? 1000. Di SD, kalian mungkin di Pak Guru SD pernah mengajarkan bagaimana cara mudah untuk mengkonversi ya dari kilo ke meter, dari meter ke deka, ya dari ke senti, kemudian dari senti ke deka dan seterusnya itu dengan tangga itu ya, dengan menggunakan tangga angka itu, ya, tangga apa itu namanya ya? Nah itu di SD kalian sudah pernah, ini sama cara konversinya. Kalau 1 kilo itu 1000 meter, 1 meter itu 100 senti, 1 senti itu 10 mili. Ya. Kemudian 1 inci itu 2,54 mili senti. Ya. Nah, itu anakku sekalian, contoh konversi, cara konversi. Ya. Bisa kalian perhatikan untuk panjang. Kemudian untuk massa, masyarakat di sekitar kita sering menyebut massa benda itu dengan berat. Walaupun keduanya sebetulnya berbeda ya. Kalau massa itu sebuah massa benda, itu sebuah benda dinyatakan dalam jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda itu berapa. Dengan satuan kilogram tadi ya contohnya. Sedangkan berat ya merupakan gaya tarik bumi. Kalau berat benda 1 karung itu berarti ditanyakan berat benda 1 karung itu berarti menghitung gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Jadi cara mengukurnya bukan ditimbang. Kalau massa, cara mengukurnya ditimbang dengan timbangan. Seperti kakek nenek mengukur ikan, berat ikan tadi, massa ikan tadi, diukur dengan timbangan, massanya 9 kilo. Nah, itu. Kalau berat, ngitungnya bukan dengan timbangan, tapi dengan rumus gaya tarik bumi yang dialami benda itu. Nanti akan ada ya rumusnya.
Oke, ini konversi satuan massa, misalnya hitungan konversi satuan massa 1 ton sama dengan 10 kintal. 1 kintal sama dengan 10 kilogram. Dan seterusnya. Ini cara mengkonversi suatu massa benda, sama caranya mengkonversi panjang ya suatu benda. Hanya satuannya yang berbeda. Nah, kemudian anakku sekalian, kalau kita sekarang ke besaran waktu itu ada 1 detik, ada menit, ada jam, ada hari, ya. Konversinya ya bisa dicari. Kalau 1 menit itu 60 detik, ya. Kalau 1 jam 60 menit. Kalau 1 hari 24 jam. Kalau 1 detik 86.400 /86.400. Gimana itu? Kok bisa 1 detik? Nah, hitungnya 24 jam kali 60 menit kali 60 detik sama dengan ketemunya 86.400 detik. Ini selama 1 hari atau 24 jam. Kemudian besaran yang keempat adalah suhu. Untuk mengukur suhu, kita menggunakan alat termometer. Termometer yang sering kita gunakan yaitu termometer air raksa atau termometer raksa dan termometer alkohol. Di mana di termometer itu alat pengukur cairan yang digunakannya adalah air raksa dan alkohol. Satuan suhu yang dinyatakan dalam Celcius ya, dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dinyatakan dalam Kelvin dalam satuan internasional. Dari Kelvin itu kalau suhunya berapa Kelvin, semua negara tahu kalau Kelvin itu, semua bangsa tahu. Dimanapun kita menyebut Kelvin adalah satuan dari suhu. Itu secara internasional. Nah, kalau kita ingin mengubah dari Celcius ke Kelvin, bagaimana? Ada rumusnya. Ini T besar, ini adalah suhu dalam Kelvin. T kecil, ini suhu dalam Celcius. Nah, T besar sama dengan dalam kurung T kecil plus 273 Kelvin. Bagaimana penerapan rumus ini? Nah, di sini contoh. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Maka kita dari soal cerita ini kita bisa menemukan 65 derajat Celcius adalah T kecil. Angka dalam suhu dalam Celcius itu kita namakan T kecil, 65. Yang ditanyakan apa? Berapa Kelvin? Berarti yang ditanyakan adalah T besar. Padahal rumusnya tadi T besar sama dengan dalam kurung T kecil plus 273 K. Maka tinggal masukkan ke rumus. T kecil tadi 65. Tambah ini rumus. 273 dari mana? Rumus. Ya. Nah, sama dengan berarti 65 derajat Celcius itu sama dengan 338 Kelvin. Ya, contoh penerapannya. Bagaimana mengkonversi dari Celcius ke Kelvin atau sebaliknya, Kelvin ke Celcius. Nah, sekarang kita mencoba untuk masuk ke bentuk baku, ya, satu besaran. Bentuk baku satu besaran digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10.
Pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di bilangan. Jika pangkatnya negatif, maka angka 0 terletak di depan, di belakang dan di depan, ya. Nah, kalau positif di belakang angka. Kalau negatif di depan angka 0-nya. Nah, contoh ya, agar kita ya juga nulisnya tidak terlalu panjang 0-nya. Maka dibuat satuan baku 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Angka 1 ditambah 02 di belakang. Di belakang. Kalau 10 pangkat min 4 berarti angka 1 ditambah 0 di depan angka 1 dengan diberi koma. Jika pangkat pindah positif pembilang, ya, posisi pembilang, maka akan menjadi seperti ini. 1/100 itu sama dengan 1/10 pangkat 2. Kemudian sama dengan berapa? 1/100 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Yaitu 0,01. Ini pembilang dan penyebutnya disesuaikan. Bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku juga. Contoh, 800 itu bentuk bakunya 8 kali 10 pangkat 2. Misalnya ini lagi contoh seperti ini. 675,25 itu bentuk bakunya 6,7525 kali 10 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke besaran turunan. Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh, luas itu diturunkan dari panjang dan lebar. Luas sama dengan P kali L. Panjang kali lebar. Volume suatu benda sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Berat, ini berat ya. Yang tadi gravitasi suatu benda terhadap bumi. W, berat itu W. Sama dengan M kali G. Massa kali gravitasi. M ini massa, G adalah gravitasi bumi. Kemudian gaya disimbolkan dengan F sama dengan M kali A. Massa jenis atau Rho sama dengan M/V. Nanti akan kita terapkan rumus-rumus ini di pokok-pokok bahasan berikutnya. Nah, satuan baku merupakan satuan, kita simpulkan ya anak-anak sekalian, yang sudah kita bahas tadi. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Sedangkan satuan tak baku sering digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan tongkat, panjang, satuan dan satuan mungkin kaleng yang digunakan yang mengukur, mungkin tangan tadi, hasta, depa, dan jengkal. Ya. Kemudian ini tadi sudah. Nah, sekarang alat ukur. Bagaimana pengukuran besaran pokok? Menggunakan alat ukur. Contoh, pengukuran panjang. Pengukuran panjang biasanya di sekitar kita, biasanya kita lakukan dengan penggaris atau mistar. Beberapa macam penggaris, ada penggaris lurus, ya, yang ada di meja belajarmu, ada penggaris siku, ada penggaris gulung, ya, yang biasa digunakan oleh para penjahit baju, ya.
tukang bangunan itu ya. Nah, penggaris memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Kalau kalian lihat penggaris kalian, itu ada garis-garis, per garis kecil itu 1 mm. Garis yang agak besar itu setengah senti. Kemudian agak besar lagi senti, gitu ya. Nah, itu penggaris. Untuk mengukur panjang bukan hanya bisa menggunakan penggaris. Kalau yang diukur itu memerlukan ketelitian lebih teliti lagi, maka bisa digunakan dengan alat pengukur yang namanya jangka sorong. Gambar jangka sorong ini seperti ini ya. Kalau besok kita sudah tatap muka, anak-anak bisa melihat dan mempraktekkan pengukuran dengan jangka sorong di laboratorium. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Jangka sorong itu ada beberapa tingkat ketelitian ya. Nah, setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Ini yang disebut dengan rahang tetap itu yang ini. Seperti penggaris ini ya. Ini rahang tetapnya. Ketelitiannya tetap seperti penggaris, yaitu 1 mm. Di garis kecil-kecil ini. Kemudian rahang gesernya, ini ada rahang kecil ya. Ada kecil ini ada penggaris yang kecil juga seperti penggaris tapi kecil. Ini bisa digeser-geser, disebut dengan rahang geser atau nonius. Nah, masing-masing jangka sorong punya skala yang berbeda. Ada yang 20 skala. Yang 20 skala, maka ketelitian jangka sorongnya ya 1 mili per 20. 0,05 mm. Ada jangka sorong yang rahang noniusnya memiliki 50 skala. Berapa ketelitiannya? Ya 1/50. Ya. 0,02. Tergantung rahang sorong ini ketelitiannya berapa, tergantung pada jangka sorong ini. Sekali lagi, jangka sorong ini mempunyai ketelitian berapa, tergantung pada rahang gesernya. Kalau rahang tetapnya sama, seperti penggaris. Ya. Ini alat ukur panjang, besaran panjang yang kedua. Jadi penggaris, jangka sorong, kemudian ada lagi yang ketelitiannya lebih baik lagi, yaitu micrometer scope. Micrometer scope, gambarnya seperti ini, ya, merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang berbentuk plat, yang berbentuk lempeng, lembaran, ya, atau mengukur diameter kawat. Nah, ini nanti bisa kita gerakkan, ini bisa kita putar, ya. Alatnya yang diukur diletakkan di sini, kemudian kita bisa mengukur berapa ketebalannya. Nah, ini. Kemudian pengukuran massa. Ada alat ukur untuk mengukur massa suatu benda. Yang pertama adalah neraca Ohaus. Neraca batang. Jenis neraca Ohaus ada neraca 2 lengan, ada neraca 3 lengan, dan ada neraca 4 lengan. Seperti ini contoh neraca 2 lengan. Ya. Ini ketelitiannya sangat kecil, sangat bagus ya, sampai pada ukuran yang kecil bisa diukur dengan neraca Ohaus. Sedangkan neraca biasa
digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini bisa digunakan mengukur benda sampai dengan massa benda itu 500 kg. Jadi ada neraca yang kecil, bentuk timbangan makanan itu, sampai pada ukuran yang lebih besar lagi, ya, untuk mengukur yang beberapa kilogram, ya, sampai dengan 500 kilo. Ini biasanya di pasar-pasar untuk mengukur benda-benda yang berada di karung besar gitu ya. Nah, sampai 500 kg. Neraca jenis neraca pasar, ya, neraca dacing memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengungkit. Nah, ini neraca. Kemudian alat ukur waktu. Bisa ada arloji, jam tangan, jam dinding, ya, stopwatch. Kalau kalian lari, diukur berapa menit larinya, berapa menit, berapa detik, gitu ya. Nah, ini stopwatch. Pada saat kalian lari siap, ya, itu stopwatch di tombolnya dihidupkan. Kemudian saat kalian sampai finish, tombolnya dimatikan. Nah, bisa diketahui berapa detik kalian lari. Stopwatch memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibanding arloji, 0,1 detik. Kemudian untuk pengukuran suhu digunakan alat namanya termometer. Sekarang baru banyak digunakan ya karena pandemi COVID. Semua harus mengukur suhu tubuh. Nah, baik itu pakai termometer yang tembak. Nah, kalau termometer yang ini seperti ini, termometer yang biasa di ketiak ya, atau di mulut. Nah, ini sudah tidak di masa pandemi, sudah tidak dipakai, ini sudah tidak banyak dipakai, kecuali dipakai di rumah tangga ya. Karena kalau di rumah sakit, di puskesmas, di sekolah, itu sudah tidak pakai seperti ini, karena apa? Akan dipegang banyak orang, akan ada kontak ya. Nah, masa sekarang ini sudah tidak boleh ini dipakai di umum. Kalau di rumah, bisa digunakan keluarga. Ya. Sekarang ada yang tembak itu termogan, ya, termometer tembak. Nah, ada juga termometer elektrik yang langsung berdiri di stand-nya, ada stand-nya. Kemudian orang yang mau mengukur suhu tinggal berdiri di depan alat itu. Ya, alat itu berdiri, punya stand, punya kaki, gitu ya. Itu di mal-mal, di toko-toko besar, di kantor-kantor besar, gitu ya, seperti itu. Kemudian pengukuran besaran turunan sekarang. Mengukur luas, mengukur volume, itu tinggal diterapkan dengan rumusnya. Dihafalkan rumusnya, kemudian diterapkan dalam soal. Kalau satuannya belum sama, harus dibuat sama dulu. Yang satu satuannya masih belum sama, misalnya panjang itu yang satu satuannya masih meter, yang lainnya senti, harus disamakan dulu. Ya, harus disamakan dulu dengan menggunakan tadi ukuran baku. Ya. Demikian juga volume juga kan itu, kalau volume kan bisa dimasukkan ke rumus. Misalnya kalau volume itu sisi-sisinya sudah panjang, lebar, dan tinggi. Nah, panjang, lebar, tinggi. Sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Itu dikalikan. Kemudian pengukuran volume zat cair misalnya. Sama. Kemudian pengukuran makhluk hidup.
Misalnya ada contoh diterapkan di sekitar kita di pengukuran kita sehari-hari. Ada banyak contoh, kalian bisa latihan soal-soal. Nanti akan di pertemuan kedua, Bu Guru akan menyampaikan beberapa contoh soal untuk mencoba menghitung besaran, mengukur ya suatu benda, kemudian menghitung ukuran suatu benda. Begitu anak-anak, pertemuan kita saat ini. Jangan lupa kalian terus belajar. Setelah memahami materi pertama ini, kalian bisa menambah materi di sumber belajar yang lain, baik itu materi di buku paket, di buku ajar, maupun referensi-referensi lain yang bisa kalian ambil dan pelajari dari berbagai sumber. Ya. Selamat belajar, jangan lupa kerjakan tugas yang setelah pelajaran ini kita usaikan. Terima kasih. Demikian anakku sekalian, selamat belajar. Semoga kita tetap mempunyai motivasi yang sama dalam belajar. Sukses untuk kalian. Ibu cukupi sekian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.